Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Monica Rosa Maflaha, NIM 2022-12-140. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yang pertama itu ada profil perusahaan. Nah, Bank Mandiri Persero Tbk ini sendiri itu didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di negara Republik Indonesia berdasarkan Notaris nomor 10 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 1998 pada tanggal 1 Oktober 1998. Bank Mandiri sendiri ini didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya Persero, PT Bank Dagang Negara Persero, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan PT Bank Penggabungan Indonesia Persero. Lalu, proses penggabungan secara hukum ini dituangkan dalam Akta Notaris nomor 100 pada tanggal 24 Juli 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SWOT pada perusahaan Bank Mandiri. Analisis SWOT yang pertama itu ada kekuatan, yaitu ukuran dan jaringan luasnya. Akseptabilitasnya itu tinggi, pangsa pasarnya besar. Lalu kepemilikan pemerintah itu sebesar 60% saham dan dukungan regulator dari OJK. Lalu entitas anaknya seperti BSI, Mandiri Sekuritas, dan unit pembiayaan. Fokus inovasi digitalnya itu pada struktur organisasi dengan direktur IT kuat. Kinerja keuangan laba bersihnya itu mencapai 26,85 triliun. Pendapatan bunga netonya itu mencapai 52,38 triliun. Lalu untuk analisis SWOT-nya pada kelemahan resiko kredit tingginya itu cadangan kerugiannya sebesar 50,2 triliun. Eksposur kreditnya mencapai 1,656 triliun. Lalu, ketergantungan pada pendapatan bunga rentan terhadap fluktuasi suku bunga itu sebesar 81,58 triliun. Struktur organisasinya itu kompleks. Kayak karyawannya itu ada 38,556 karyawan. Terus membatasi fleksibilitas inovasi dan meningkatkan biaya kepatuhan. Lalu, untuk opportunities peluangnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ekspansi kredit di segmen wholesale dan customer, digitalis dan inovasinya itu meningkatkan pasar retail melalui Vantage dan Remittage. Lalu ekspansi internasional, bisnis treasury di 7 negara di luar negeri. Lalu sustainability dan green finance
obligasinya itu mencapai 5 triliun pada tahun 2025 untuk investasi ESG. Kolaborasi entitas anak itu sinergi BRI dan unit pembiayaan untuk cross selling. Lalu ada ancaman. Ancamannya sendiri itu ada di resiko ekonomi makro, fluktuasi suku bunga, inflasi, dan resesi global. Rasanya inisiatif bersaing dengan jadi dari PT Mandiri itu bersaing dengan BCA, BRI, dan Vintage baru. Risiko regulasinya itu perubahan POJK atau ketegangan internasional. Lalu risiko operasionalnya itu ada ancaman serangan siber di era digital. Lalu ada volatilitas pasar keuangan, yaitu fluktuasi nilai tukar dan obligasi. Untuk prospek perusahaan 1 sampai 2 tahun ke depan, laba bersihnya itu mencapai 26,85 triliun per 25 tahun 2025. Pertumbuhan organiknya dengan CAGR-nya mencapai 5 sampai 10%. Lalu dari faktor pendukung ekspansi kreditnya itu mencapai 23,64 triliun pada tahun 2025. Lalu pendapatan bunga netonya itu mencapai 8 sampai 12% dari pendapatan non bunga vintage. Risiko utamanya itu resesi global atau regulasi baru. Namun, data dari dukungan pemerintah. Lalu, untuk kesimpulannya sendiri itu, eh, dari data laporan keuangan per 30 Juni 2025, PT Bank Mandiri Persero Tbk memiliki posisi yang kuat sebagai bank terbesar di Indonesia dengan prospek optimis untuk 1 sampai 2 tahun ke depan. Jadi, Bank Mandiri sendiri itu akan tetap menjadi pemimpin pasar perbankan Indonesia untuk kekuatan yang didukung kekuatan seperti ukuran aset yang besar yang mencapai 2,514 triliun. Lalu eh, sudah memiliki verifikasi bisnis melalui entitas anaknya, misalnya itu di BSI, dan fokus di eh, inovasi digital. Namun, kelemahan seperti resiko kredit itu tinggi dan ketergantungan pada pendapatan bunga perlu diatasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Tapi kalau ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.